Terus ini gue taruh mulut. Tugas lu adalah pakai feeling lu, tarik yang kira-kira nggak keikat. Udah. Tarik. Tarik. Aman guys. Aman guys. Udah kan mas, sekali aja. Shit man. 3 kali men. Waduh. Gue juga deg-degan soalnya, aduh. Udah. Nah itu dia tuh, untung dah gue berhasil. Nggak, coba nih, tapi ada penjelasannya nggak nih mas? Kalau misalnya ada tekniknya nggak? Tekniknya ya ada sebenarnya, cuma nggak gue ajarkan karena khawatir ditiru tuh. Iya sih benar. Bahaya karena sih. Ada lah tekniknya. Jadi sebenarnya kalau bayangin, kalau misalkan dukun memakai pembuktian ini, ya kan, bilangnya nih jimat keberuntungan, ya kan, keberuntungan kan 3 juta, kertas doang tadi. Beruntungan lu nggak ngelukain gue 3 juta gitu, atau 5 juta sini. Udah lu ke besok lu jadi beruntung terus. Padahal sebenarnya hidupnya sama, kejadiannya sama, fokus lu doang yang berubah. Yang tadinya lu fokus dalam hidup lu ke masalah-masalah hidup, ke kesialan. Ketika lu yakin itu jimat keberuntungan, lu jadi fokus ke hal-hal yang menurut lu beruntung. Padahal itu udah ada dari sebelumnya. Sebenarnya itu jatuhnya kayak nggak bersyukur ya mas? Iya betul. Ya kan? Makanya di semua agama kan mewajibkan untuk diperintahkan untuk bersyukur kan? Betul. Agar orang-orang fokus terhadap hal-hal yang dia bisa syukuri. Hal-hal yang bisa membuat dia bahagia. Gitu sebenarnya. Kayak contohnya gini lah. Ikan mas. Ikan mas itu kan banyak yang bilang banyak durinya. Iya. Ya kan? Banyak durinya nggak nikmat. Nih, jimat untuk ngebuat lu jadi makan daging di ikan mas. Ketika lu makan ikan emasnya sama, fokus lu yang tadinya ke duri ke daging. Oh iya, ternyata dagingnya nih jadi lebih banyak. Padahal emang iya. Iya kan? Kalau kita perhatiin tulang ikan mas itu banyak. Iya betul, tapi kalau kita perhatiin lagi, dagingnya lebih banyak dari tulangnya. Gitu. Cuma fokusnya aja yang berubah sebenarnya. Gitu. Begitu juga kehidupan. Makanya disarankan untuk bersyukur. Bersyukur, benar. Iya, jadi kayak bersyukur itu bukan banyak yang salah arti nih. Bersyukur itu seolah-olah adalah melihat hal yang lebih buruk dari kita. Tahu nggak? Kayak konsep bersyukur, ada orang jangan lupa jangan ngeliat ke atas terus. Oh iya, oke. Lihat ke bawah juga biar lebih bersyukur. Kalau menurut gue itu, gue kurang setuju sih. Kalau lu cuma bisa bersyukur ketika lu ngelihat ke bawah, itu malah kayak jahat banget tuh dirinya. Malah jahat. Kalau bagi gue tuh bersyukur itu adalah menyadari hal yang kita miliki sekarang. Terus memanfaatkan hal yang kita miliki, walaupun itu cuma waktu dan tenaga doang. Gitu cara bersyukur. Bukan malah kayak membandingkan diri kita sama yang di bawah. Itu kayak jahat banget loh. Iya bagi gue. Makanya konsep bersyukur yang lebih baik menurut gue adalah ya udah lu sadari dulu nih apa yang lu punya di hidup, apa yang lu miliki, udah lu manfaatkan gitu. Nah nih guys, salah satu pesan dari Pesulap Merah, kalian tuh harus tetap bersyukur, tapi dengan cara tidak membandingkan ke yang lebih bawah ya. Karena kasihan. Kayak gini lah cara bersyukur. Lu lihat tangan lu, tutup mata, terus fokus ketika lu buka mata, lu lihat di sekeliling lu untuk menyadari apa aja yang lu punya gitu. Udah, terus pas buka mata lu lihat sekeliling lu, di rumah lu ya.
tentang apa aja yang lu punya, itu akan membuat otak lu jadi lebih sadar terhadap apa-apa yang lu punya, walaupun itu cuma tenaga doang gitu. Nanti mulai muncul tuh ide-ide, oh ya gue punya tenaga, punya waktu, mendingan gue ngerjain ini. Kerjain, jangan banyak alasan. Nanti malu kalau kerja kayak gitu, capek gitu. Kan kebanyakan manusia gitu. Udah Allah berusaha bantu nih, lu kerja ini dulu dari yang lu ada, malu, terus ujung-ujungnya capek lah, males lah. Udah sama sekali nggak bisa itu Mas. Ntar gitu. kalau udah miskin nyalahinnya Allah, takdir ya kan? Takdir ya. Bilangnya, wah udah takdir gue kayak gini, elunya aja yang males. Bener sih itu. Bener. Gue ada cerita gini, lu pernah denger nggak tahu? Udah pernah dengar tahu belum ya? Ada cerita gini, ada pemuka agama yang kebanjiran. Satu kampung kebanjiran, ada satu pemuka agamanya. Kebanjiran, banjir mulai sepaha, orang-orang mulai kabur nih, ya kan? Dibilangin sama orang, Pak, ayo kabur. Enggak, tenang aja, saya udah minta tolong ke Tuhan saya gitu. Ya udah, kabur semua, tinggal di sendiri nih, ya kan? Mulai seperut datang lagi, mobil pembantu di atas. Pak, teriak, ayo Pak, naik ke mobil. Ini airnya udah makin tinggi. Tenang aja, Gue pernah denger. Ya kan? Ya, terusin Mas. Tenang aja, saya udah minta tolong ke Tuhan. Terus naik lagi seleher, datang lagi perahu. Pak, naik Pak. Tenang aja, saya udah minta tolong ke Tuhan. Terus nyampe hampir tenggelam di mulut, airnya udah semulut, helikopter datang. Terus dipanggil lagi, Pak, ayo Pak. Kalau kayak gitu terus nanti tenggelam. Di pemuka agama ini bilang, saya udah minta tolong ke Tuhan gitu. Tenang aja, nggak usah pentingin saya. Kabur, pesawat, helikopter. Akhirnya mati. Tenggelam. Iya. Terus dia protes ke Tuhannya sendiri. Ya kan? Kok nggak nolong saya gitu kan? Padahal saya udah minta tolong. Udah saya minta bantuan, udah doa sepenuh hati. Ya Tuhannya ngasih tahu. Ya itu ditolongin. Iya, loh, saya udah nolongin berkali-kali kamu tapi kamunya nggak mau gitu. Pertama orang-orang yang lari dari kamu, udah itu saya minta tolong untuk bilang ke kamu, ayo ikut lari. Mengingatkan tapi kamu lah nggak mau. Mengingatkan kamu nggak mau. Terus kedua pakai mobil nggak mau juga. Bilangnya udah minta tolong. Terus pakai perahu nggak mau juga. Iya, skoci nggak mau. Pakai helikopter pun nggak mau. Jadi memang kamunya sendiri yang nggak mau. Begitu juga nggak mau ditolong lah istilahnya. Begitu juga manusia. Banyak yang berdoa pengen jadi kaya, pengen dipermudah rezekinya. Ketika dikasih ide, nih jadi ojek online dulu, nih dagang ini dulu, nih mendingan lu kesini dulu. Alasannya banyak. Ya kan? Ntar malu, ntar nggak laku, ntar gagal gimana? Kan gitu kebanyakan alasan. Bergerak dengan pikirannya sendiri sebenarnya. Iya betul. Seringkali Tuhan menjawab doa dengan ide sih. Ide dulu, kita mau nggak nih gitu. Tapi lu jadi pusulap gini berarti salah satu ide dari Tuhan mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Takdir. Tapi emang berarti lu belajar ya Mas? Belajar buat sulap gitu tuh dari SD. Oh dari SD udah belajar? Dari 2006 ya SD. Lama banget berarti ya? Udah lama banget SD. Jadi nonton di TV dulu. Panjang ceritanya. Nonton di TV acaranya Master Dedi pulang sekolah. Oh gitu. Catetin trik-trik yang diajarin. Dulu ada sulap seleb, ada The Virtual Magician, masih hafal gue tuh. After School. Itu film-film yang gue dulu tonton tuh pulang sekolah. Berarti ya panjang lah perjalanan lu buat jadi belum lagi sulap merah. Wah, belum lagi ini. Gimana caranya gue bisa hipnotis, ikutan seminar Reiki, seminar Quantum Touch gratis. Padahal tiketnya 3 juta. Gila. Padahal tiketnya 3 juta sampai 5 juta. Keren. Gimana caranya gratis? Gue pakai modal 1M. Mulut. Gue telepon adminnya, gue bilang, butuh kru gratis nggak? Gitu. Gue butuh kru gratis nggak? Gue bersedia jadi krunya nih, buat bantu-bantu beres-beres. Ya udah, gue dateng, masuk ke dalam ruang kelas, beres-beres. Selesai orang masuk, gue duduk di depan, nguping. Selesai. Gitu. Panjang ceritanya buat sampai tahu semuanya ini tuh panjang banget. Keren lu Mas. Gue juga baru denger nih kalau yang ini nih. Iya, panjang. Tapi kalau misalkan ada juga nih Mas sekarang nih yang cukup itulah maksudnya cukup banyak yang dilakukan sama orang-orang nih. Ada yang namanya bambu gila. Itu gimana ya Mas? Bambu gila tuh seni sebenarnya, budaya. Oh, seni budaya dia? Budaya asli Maluku kalau nggak salah. Iya, setahu gue juga dari Maluku. Nah dari Maluku. Itu
apa sih emang bener-bener Pertunjukan. emang ada jinnya atau ada gurunya kan? Karena seni kan pertunjukan. Karena kalau emang dia bisa masukin, kalau beneran jin nih, itu kan dukun-dukun tuh yang bilangnya itu beneran jin. Kalau nggak percaya datang ke sini gitu. Itu dari pembela-pembela dukun berusaha nabrakin saya sama budaya. Padahal yang saya bongkar itu kan untuk membersihkan budaya itu agar nggak disalahgunakan sama dunia perdukunan, ya kan? Karena kalau misalkan itu beneran bambunya masukin jin, udah lepas dong, biarin bambunya gerak-gerak sendiri gitu. oh iya bener. Iya kan? Iya. Tapi faktanya itu bambu gila itu pertunjukan yang diciptakan sebelum adanya TV, sebelum ada handphone. Coba lu bayangin deh bang, kita nggak ada handphone, nggak ada TV, di rumah ngapain lu? Ngapain nih ya kan? Nggak apa, beng, nggak ada apa-apaan nih, ya kan? Nah akhirnya orang dulu buatlah pertunjukan semacam itu, debus, bambu gila, sintren dan sebagainya, sebagai media hiburan gitu. Tapi kalau debus juga berarti seni budaya juga masuk. Seni budaya asli Indonesia juga, dan itu masih dipraktekkan banyak juga sama TNI kita ketika menyambut ada warga negara dari luar, warga negara asing kayak pemerintahannya berkunjung ke Indonesia. Banyak tuh atraksi-atraksi mukul bata 200 ini ya kan, tumpuk, terus kebal-kebalan. Itu untuk mengenalkan budaya kita loh ke mereka gitu. Tapi itu melakukan hal itu dengan trik atau teknik? Teknik. Kalau itu teknik berarti ya? Teknik. Oh ada tekniknya sendiri berarti? Lah iya dong, ada tekniknya pasti teknik. Debus tuh banyak, beda-beda. Kayak kebal gergaji beda sama kebal golok. Kebal golok tekniknya beda sama kebal air keras. Kebal air keras beda lagi sama kebal silet. Jadi setiap benda tuh memang beda-beda tekniknya. Kalau sama kebal peluru beda gak? Beda. Oh, Kebal beda juga peluru berarti. itu pakai air gun atau airsoft gun. Biasanya. Replika senjata tau kan? Airsoft gun atau air gun. Nah, airsoft gun itu udah pernah gue bongkar juga. Airsoft gun itu kalau ditembakin lu pakai kaos gini, itu nggak tembus kain. Karena pelurunya nggak tajam, bulat. Gotri. Peluru bulat doang. Oh. Jadi rasanya kayak lu disentil doang. Ditembak kayak gitu, dar gitu. Nggak nembus kalau ke kain. Kecuali Kompol pakai kaos gini doang ya? kalau pakai kaos gitu, lu ditembak, dar, sakit doang. Tapi ya nggak tembus. Karena kan kain ini kan nggak gampang ketembus benda tumpul gitu. Ya kecuali kalau ditembaknya ke apa? Penggorengan gitu, baru bolong. Karena kan keras. Beda sama zat kain kan. Benar. Cuma Kain. yang lagi viral juga kan tuh ada tuh orang yang katanya bisa Kebal air gun katanya. tembak. Ya itu kan gurunya pernah debat sama gue kan. Kalah, terus akhirnya ngotot nih saya buktiin ke kaki, ditembakin. Dar bolong. Di take down sekarang videonya. Mana itu katanya? Iya itu untuk membuktikan aja katanya. Itu untuk membuktikan omongan Marcel itu salah kalau katanya air gun itu nggak tembus kulit. Lah itu alasan aja. Kalau nggak tembus bilangnya nih beneran kebal. Giliran tembus kayak gitu bolong katanya ngejanjin gua Pajero dulu keluar-keluarnya. Oh gitu mas? Dulu keluar-keluarnya ngejanjin gua Pajero katanya kalau tembus saya kasih Pajero udah pesulap merah. Giliran tembus diem tuh sekarang mana tuh? Gak dapet Pajero mas? Kagak ada. Emang punya duit buat beli Pajero? Nah ini kan kalau untuk yang si bambu gila itu kan dia kan seni budaya berarti mas ya? Berarti memang itu pakai teknik juga ya dia? Ada, gue udah bongkar di channel. Oh udah bongkar nih. Kalau misalkan nanti kalian penasaran sama itu nanti mungkin kita bisa cantumin di banner lah ya. Iya, Itu perlu. buat itunya tuh. Karena perlu ini biar budaya kita ini nggak dicemarkan sama penipuan perdukunan. Makanya gue bongkar aja lah. Kayak debus aja, debus yang dipakai untuk jualan jimat, seolah-olah nih jimat kebal gitu. Gue bongkarin rahasianya. Gue bongkarin. Oh gitu ada juga berarti ya? Ada, kayak air keras, kebal air keras. Terus kalau kebal sajam gue pernah coba bongkar tapi malah kena take down. Oh dari YouTube ya malah? Iya, karena dianggap mengajarkan hal berbahaya. Iya, karena kan beneran gue bukti nih, motong kartu, potong kesini enggak gitu. Oh itu teknik berarti? Teknik, Tapi ngeri juga gue kalau kayak gitu. teknik kenapa ngeri? Ya ngeri lah. Pakai gunting dasarnya. Emang. Sebelum pakai pisau, kalau nggak berani pisau, biasanya kan ngeri karena bentuk pisaunya kan. Iya. Pakai gunting dulu gini. Kalau pede udah sama gunting baru ke pisau. Tapi itu pakai ilmu yakin juga? Enggak. Teknik ya, ada Ya kan teknik. banyak yang ngomong kan itu, wah ini kurang yakin nih berarti kalau misalkan tembus atau apa ini Enggak. kurang yakin. Biasanya kurang dukun yakin tuh, nih. dukun tuh biasanya ini jual jimat kebal nih.
Dipraktekin pakai teknik debus kan. Nih, ke kartu kepotong, ke timun kepotong, ke kayu kepotong, ke tangan nih, seret. Tuh kan teknik debus tuh. Tuh, kebal ya. Nah, ini jimat kebalnya harganya 10 juta misalkan. Tapi jangan buat kesombongan, biar gitu. Kenapa dibilang jangan buat kesombongan? Biar si korban nggak mempraktekkan sendiri di rumah. Karena kalau itu udah potong gitu, habis tangannya. Iya, Gitu. kalau dia praktekin sendiri, udah kepotong. Karena yang tahu tekniknya adalah si dukunnya. Gitu. Berarti dukun itu rata-rata teknik dan trik. Teknik ngomong doang ngeles biasanya. Iya. Entertainnya sama orang biasa aja, maksudnya orang yang lagi nyari bantuan. Nyari bantuan, betul. Pepet masalah. Nah, itu tuh, Mas. Nah, tapi lu kok berani sih, Mas? Tapi kalau memang bener-bener ada santet, sampai ada ininya, sampai ada asosiasinya, sampai ada si pengacaranya juga. Ya itu mah orang nyari ke panggung aja. Iya sih. Nyari spotlight. Tapi kasihan sih dia nggak dapet lagi. Ngelapor sana ngelapor sini, ntar jangan-jangan job desk tukang lapor. Pekerjaan di KTP jangan-jangan gitu, tukang lapor. Si paling lapor. Si paling lapor. Suruh ikut lapor, Pak, berarti dia. Nggak dipanggil-panggil ini lagi, diundang-undang gitu kan. Diundang juga bayaran kecil. Ngarepnya jadi artis. Di roasting, guys. Aduh, udah lapor sana sini. Iya, sampai yang terakhir kan tuh pokoknya ngobrol sama Dr. Richard Lee kan tuh dia. Iya. Udah itu sampai situ doang gue ngikutin ya, Mas. Ngelaporin lagi kan Richard Lee. Sekarang bermasalah sama Atta. Semuanya aja lu laporin, si paling lapor. Oh, kan? gue yang lihat tuh di TikTok yang dia mau ngelaporin ini Andre Taulani sama Raffi Ahmad. Iya. Itu apaan? Gara-gara pakai nama Sultan gitu? Nah itu makanya nggak jelas. Emang gitu dia pengennya ditanggepin gitu. Iya kayaknya. Tapi Jadi ya, biarkan saja lah. tapi Mungkin harusnya memang. tapi harusnya memang orang-orang kayak gitu jangan dikasih panggung sih. Ya mungkin karena dia nggak punya kesibukan, nyari kesibukan itu. Lapor sana, lapor sini. Iya. Makanya gue nggak sempet ngeladenin yang gitu, biarin aja udah. Ngundang wartawan Iya. gitu kan. Netizen juga udah cukup pintar kok, lihat aja. Sih. Bener sih, Iya. kayak udah capek ya. Iya, Juga. netizen udah cukup pintar, nggak terlalu perlu ditanggepin yang gitu-gitu. Nih kan selain santet tuh ada lagi tuh, Mas, kayak orang tuh yang namanya tuh pawang hujan kan. Pawang ular. Pawang ular gue kalau pawang ular masih kelihatan kan. Pawang ada janda. ularnya. Iya. Enggak, kalau pawang janda kayak enggak deh. Nggak, cuma yang menarik itu kemarin tuh pas Mandalika kan, itu ada kita pakai Ada pawang hujan Iya. kan, yang supaya nggak Yang hujan. gagal itu ya, sejam. Iya, terus akhirnya kan hujan juga. Itu gimana, Akhirnya Mas? hujan sejam doa semua ya kan. Untung aja tuh berhenti gitu. Kalau nggak berhenti itu kayak yang acara kemarin tuh. Yang itu ya, Pak, konser ya? Iya, kan udah becek. Iya, gue lihat tuh. Tidak berhenti mau alasan apa lagi loh. Udah sampai naik, akhirnya ikut nonton konser kan. Iya, dihujat netizen akhirnya. Itu kalau pawangnya itu gimana, Mas? Untung-untungan doang. Penghujan untung-untungan. Kerja apa lagi lu 50-50 doang. Tinggal nyiapin alasan ketika lu gagal. Ya kan? Oh gitu ya? Kayak misalnya nih, lu jadi pawang hujan nih. Heeh. Gue bayar nih. Nih 300 juta nih. Gue nggak pengen ada hujan nih di tanggal sekian. Lu cek BMKG nih. Kalau di tanggal itu perkiraan cuacanya nggak hujan, lu terima ya kan? Kalau hujan lu bilang ada jadwal aja ya kan? Selesai gitu dong. Bener Ya sih, kan? bener. Nah terus kalau udah nggak hujan, ternyata BMKG meleset, lu tinggal nyiapin alasan. Oh ini ada kiriman hujan dari sebelah sana, ya kan? Saya nggak kuat nahannya. Wih, tinggal kalau nggak hujan, lu bakal dianggap sakti udah. Iya sih, karena waktu itu gue sempet jadi penyelenggara juga dan itu menggunakan itu, Mas. Terus, Menggunakan pawang hujan. terus, Ya orang-orang ngomong, hujannya pindah tuh ke laut. ya, Kayak gitu, Mas. Cuma gue nggak tahu lah ya. Itu Iya. kan walau maksud gue udah percaya sama Iya. Allah ya harus percaya sama enggak, Allah lah. lagi-lagi gini lah. Kalau misalkan pawang hujan itu ada, seharusnya banjir di Jakarta udah lama Atasi, ya. teratasi ya. Kalau ada hujan deras nggak berhenti panggil pawang hujan ya kan, geser ke yang wilayah kering gitu. Nyatanya kan banjir di Jakarta sampai saat ini kan masih jadi problem. Sama di Afrika nggak sekering ini kayaknya. Nah iya benar. Terus sama ini loh, kebakaran hutan seharusnya Nah. tidak terjadi. Bener sih. Ketika ada kebakaran hutan, udah
Dan kalau pawang hujan itu ada, seharusnya pawang hujan itu sangat berfungsi untuk pemain film. Iya dong, kan kayak adegan-adegan cinta-cintaan butuh hujan kan biasanya pakai air Oh disemprot iya, kan. pakai blangwir lah ya. Iya, kalau ada pawang hujan, turunin dong 10 menit aja gitu. 10 menit. Oh yang terakhir juga kan ditantangin tuh sama Iya, Dr. Dr. Richard Richard ya. Tapi alasan lagi dijawabnya. Kan? Lama-lama ngaku bisa geser salju. Tapi berarti lu termasuk orang yang nggak percayakan pawang hujan itu nggak sih? Enggak percaya. Nggak Gue lebih percaya. percaya Tuhan gue yang ngatur hujan udah. Iya sih. Kita mah tinggal nerima takdir aja, mau hujan mau enggak udah terima aja. Karena kan kita juga dikasih doa kalau misalnya hujan. Iya, gitu ya. kalaupun mau misalkan kita pengen nggak hujan nih di tanggal segini, minta tolong langsung aja sama Allah gitu. Orang Allah yang ngatur hujan, kita minta tolong ya Allah, tolong dong tanggal sekian saya mau adain pernikahan nih gitu. Tolong dong jangan turunkan hujan sampai acaranya selesai kan selesai. Iya Minta sih. tolong. Lu sholat tahajud minta tolong tengah malam selesai udah. Nggak keluar duit, nggak dibego-begoin. Iya kan? Nggak 50-50. Iya nggak 50-50. Lu nggak dengar alasan ketika lu hujan, ya kan? Iya bener. Jadi ya udah emang mau hujan aja. Iya. Allah mau nurunin hujan aja. Iya betul. Jadi Iya kayak sih. gitu sih. Itu sih yang gue mau tanya juga Mas, makanya itu bener nggak sih pawang hujan tuh beneran ada nggak sih? Gitu? Bagi gua nggak percaya. Tapi kalau ada yang percaya, ya silahkan. Mungkin memang uang kamu terlalu banyak, mau bagi-bagi kan? Bener. Gue juga bisa kok jadi bikin alasan gitu doang. Bisa. Lumayan 70 juta Mas. Hah? 70 juta. Iya sih. Lu cuma ngomong udah nggak hujan nih nggak hujan. Terus Iya, ada bikin iya. alasan udah. Iya betul. Enak ya. Enak kan? Iya, iya. Sekali event kan gitu kan. Ya, sekali sewang. Iya makanya. Ente kadang-kadang ente. Jangan-jangan itu mantranya jangan-jangan pawang hujan tuh, hujan ya hujan. Hujan ya hujan. Tapi kalau ilmu hipnotis itu gimana Bang? Kadang kan di ini kan kayak di acara Uya-Kuya tuh hipnotis terus saya tanya. Hipnotis tuh nggak bisa buat kejujuran aslinya. Oh gitu. Jadi kayak misalkan nih, sebelah lu ada pacar lu nih. Terus lu punya selingkuhan, gue hipnotis, terus tanya, lu punya selingkuhan nggak? Lu pasti jawab enggak, karena pikiran bawah sadar lu tuh ngelindungin diri lu untuk biar nggak berantem sama pacar. Oh gitu ya Mas? Iya. Jadi nggak bisa buat kejujuran. Kalau bisa buat kejujuran ya udah, kayak ada kasus apa, hipnotis Iya sih. aja harusnya. Koruptor gitu. Koruptor tanya-tanya, nggak bisa faktanya. Hipnotis nggak bisa buat kejujuran. Kalau hipnotis tuh berarti Korea untuk apa tuh dia? Core-nya untuk aslinya hipnoterapi. hipnoterapi. Hipnotis itu sendiri dasarnya tuh diciptakan awal mulanya tuh nemu dari praktek hipnoterapi, dari terapi mesmerism dulunya. Tahu nggak? Nggak tahu, Mesmerism Mas. tuh terapi pakai magnet. Terapi pakai magnet. Jadi si praktisinya ini pakai gelang magnet, kalung magnet, terus dipercaya bisa narik penyakit di dalam tubuh. Karena ada energi magnetnya. Suatu ketika si mesmer nih namanya si terapisnya, dia lupa bawa magnet-magnetnya ketika pergi ke rumah orang tuanya. Lupa bawa magnet-magnetnya, terus ada pasien yang mau diterapi. Coba dia yakin ada unsur magnetnya di dalam tubuh, dia coba kayak gitu. Sembuh. Nah, dari situ dia mikir lagi, jangan-jangan bukan magnetnya yang menyembuhkan. Gitu. Akhirnya berkembanglah penelitiannya, ternyata pikiran bawah sadar yang membuat seseorang tuh merasa sembuhnya. Terus berkembang lagi sampai kayak sekarang hipnotis dan hipnoterapi itu. Oh berarti yang menyembuhkan itu sugesti berarti? Iya, belief system. Oh. Belief system atau sistem kepercayaan sebenarnya. Kalau hipnotis kan sebenarnya hipnotis itu ilmunya. Kalau hipnoterapis adalah hipnotis yang dipakai untuk terapi. Kalau yang di TV-TV yang jadi ular dan sebagainya itu hipnotis untuk entertainment. Gitu. Oh. Untuk entertain. Kalau untuk jujur nggak bisa. Oh nggak bisa ya berarti ya? Nggak bisa. Tapi kayak misalkan yang biasa hipnotis itu kan yang sering di TV-TV itu pas lagi tidur tanyain itu masih bisa ngomong berarti orangnya? Bisa. Masih bisa ngomong Bisa. Ya bisa. ya? Itu nggak tahu Mas, gue pikir tuh orang benar-benar tidur gitu. Enggak. Kalau benar-benar tidur kita ngomong sama siapa dong? Nah itu dia makanya. Itu sih yang jadi pertanyaan gue kenapa? Kalau Jadi orang tidur tidurnya ada di kondisi gelombang otak berbeda. Jadi ada gelombang otak itu ada 4, beta, alfa, theta, delta. Sebenarnya ada 5 sih, satu lagi gamma. Cuma di hipnotis kita nggak pelajari. Nah, beta, alfa, theta, delta gimana caranya
gelombang otak beta nih kita semua nih. Ini beta tuh kondisi sadar full, dimana kita bisa fokus 9 fokus sekaligus. Kayak contohnya nyetir mobil, kita kan fokus banyak tuh, dari mulai rem, kopling, gas, setir, gigi ya, wah banyak tuh. Jadi kita bisa bahkan dengerin musik sambil nyanyi, ya kan? Itu gelombang otak beta, kita bisa fokus ke banyak hal. Kalau gelombang otak kita turun ke alpha, ini kondisi lebih tenang lagi. Kita bisa fokus cuma ke 2 hal sekaligus, maksimal 2. Kalau alpha? Alpha ya. Kalau theta 1 doang fokusnya. Alpha tuh kayak, pernah nggak sih kayak menuju tidur yang kejeblos? Oh iya. Iya, yang kita kebangun lagi itu di gelombang otak alpha tuh. Kita udah mau menuju tidur. Ada lagi gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu udah fokusnya ke 1 hal doang. Biasanya udah menuju tidur, udah kayak menuju pules gitu. Kalau udah pules total namanya gelombang otak delta. Yang lu ngomong apa nggak didengerin nih. Delta namanya. Oh, itu berarti udah pules gitu ya? Nggak bisa. Makanya orang tidur itu nggak bisa dihipnotis tuh. Nggak bisa kita ngomong, dia ngelakuin nggak bisa. Karena kan nggak denger. Berarti kalau misalnya hipnotis itu yang di TV-TV itu dia pakainya beta? Iya, semua hipnotis itu pakainya di gelombang otak alpha dan theta. Oh, alpha dan theta berarti ya? Iya, dan paling masuk banget kalau di gelombang theta ini. Oh. Gitu. Contohnya dong mas, kalau hipnotis gimana? Boleh. Tapi bisa nggak sih hipnotis langsung gini terus tidur gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Biasanya kalau yang di TV-TV ini gue bocorin ya. Yang di TV-TV kenapa ada orang yang masuk ke panggung, tidur langsung tidur gitu ya. Terus gue pun mempraktekkan itu di RCTI kemarin. Tidur gitu. Karena sebelum acaranya mulai, kita udah hipnotisin dulu orang-orang yang kita pilih. Hipnotis, masukin sugesti. Jadi nanti ketika mendengar suara, kembalikan diri kamu ke kondisi nyaman lagi, tutup mata kamu lagi gitu. Jadi pas buka mata, terus acaranya mulai, kita yang bersedia maju ke atas panggung silakan maju ke atas panggung. Maju. Oh, itu emang udah disugesti berarti? Iya, udah denger gini doang tidur. Gitu. Tidur gitu. Jadi sebelumnya udah disugesti duluan, tanemin dulu. Baru permainan selanjutnya gitu. Oh gitu, berarti sebelum acara mulai itu udah disugesti dulu lah pokoknya intinya dimasukin. Iya, betul. Mau dong mas coba tapi bukan gue yang dihipnotis, masa gue? Lu dulu. Tar dulu, gue dihipnotis ini gimana yang nih? nggak tidur, ini yang nggak tidur. Iya gimana? Berarti. Mana rokok tadi 2? Ada nggak? Rokok. Ini permainan pikiran dulu. Oh ini rekam pakai HP dulu. Buat nanti lu kagetnya jadi bisa kerekam juga. Ada nggak? HP ini ya, ngerekam nih ya? Iya, ngerekam. Nanti lu nonton ya, setelah ini. Kalau berhasil nih, ini coba tes dulu. Yeah. Gue nggak nolak deh, gue nggak nolak. Iya, karena tergantung lu nya nih. Iya. Tangannya begini. Iya betul, kayak gitu. Gini, ini digenggam, good gini. Lihat ya, lihat baik-baik. Ini ke atas, nah, good. Ini genggam, nah. Lihat baik-baik ya. Ini 2, ini 1. Ini 2, ini 1 lagi. Ini 2, ini 1. Iya. Sekali lagi, ini 2, ini 1. Iya. Tutup mata, rasain baik-baik ya. Fokus sama gerakannya, fokus sama rasanya. Oke? Berapa? 2. Buka mata. Dah. Ada yang aneh nggak? Itu cuma 1. Iya. Bener mas? Iya. Beneran? Iya. Coba aja lihat. Beneran nih? Udah. Beneran. 2, sumpah gue ngerasainnya 2. Iya kayak gitu. Ngerasainnya 2 itu. Rasanya kayak gitu. Lu normal kan? Orang-orang yang lihat nggak normal. Begitu rasanya hipnotis. Oh, gitu, yang lu rasain normal. Orang-orang nggak normal gitu. Oh. Rasanya gitu. Tapi gue ngerasain 2, beneran 2 itu. Iya emang kayak Tapi 1. 1. Nanti lihat aja. Kalau mau lihat. Gak, ini seru banget sih, pengalaman baru nih, gue baru pertama kali soal kayak gitu. Rasain. Apa gue nggak sadar mungkin ya orang udah ngelakuin itu ke gue, cuma gue nggak sadar. Nggak tahu. Gue nggak tahu sih itu. Cuma itu pengalaman baru gue itu. Oh iya. Iya kayak gitu rasanya. Makanya kan kok bagi orang kayak orang yang dihipnotis kok pada ketawa kan? Bagi dia kenapa pada ketawa gitu? Iya. Bagi gue normal. Yang kalau tidur bisa nggak? Bisa.
Coba Andini, ayo dong, coba dong, tidur dong. Iya, masuk. Ini frame lah sini, masa di situ kan nggak mungkin. Iya. Oke. Jadi gini, konsepnya ikutin aja kata-kata aku ya. Oke. Coba angkat tangan kanan, turun, relax. Angkat tangan kiri, turun. Oke, tutup mata, buka. Nah, kayak gitu, ikutin. Jadi semua kata-kata aku ikutin aja. Oke ya, paham ya? Gunain fokusnya, gunain imajinasinya. Oke? Kalau makanan yang disukain? Sushi. Oh, kenapa? Enak. Ya, tangannya. Santai ya, relax ya. Takut. Kenapa takut? Kalau pernah nggak sih ngeliat cowok, pertama ngeliat cowok langsung, wah tertarik gitu, langsung nyaman? Pernah? Pengen deket gitu? Iya, Pernah ya? Oh ya. Coba, relax ya, santai. Lihat aku, ambil nafas. Buang alat mulut. Relax, santai. Ambil nafas. Buang alat mulut. Relax ya, santai. Ambil nafas. Buang alat mulut. Bagus, rasain matanya semakin lama semakin berat. Ambil nafas. Buang alat mulut. Relax, santai. Bagus. Ambil nafas. Buang alat mulut. Oh ya, bentar. Ada parfum nggak? Parfum ada tuh di atas kayak deh. Boleh. Taruh. Kalau aroma parfum suka kan? Suka. Ya. Relax ya, santai. Ambil nafas. Buang alat mulut. Fokus ke kata-kataku ya. Ambil nafas. Buang alat mulut. Jaga keseimbangannya, jangan terjatuh. Relax. Ambil nafas. Buang alat mulut. Santai, relax. Ambil nafas. Buang alat mulut. Dan tidur, tutup matanya. Bagus. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Tenang, nyaman sekali. Buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. Bagus. Perlahan-lahan hitung dalam hati dari 3 sampai 1. Tiap-tiap hitungan buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. 3 2 1. Relax sekali, santai. Rasakan ketenangan dan kenyamanannya. Bagus. Saat lagi aku jatuhin tangan kirinya ke paha kamu. Pada saat tangan kirinya jatuh, rasakan tubuhnya semakin tenang. Pikirannya semakin nyaman. Bagus. Relax, santai. Nikmati ketenangan dan kenyamanannya. Bagus. Buat tubuhnya semakin tenang, masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Nikmati ketenangannya, kenyamanannya, bagus sekali. Nah, sekarang ini untuk orang yang saya sentuh, untuk kamu. Sekarang ingat aroma ini. Bagus. Masukkan aroma ini ke pikiran kamu. Buat aroma ini menjadi aroma paling favorit kamu. Bagus. Karena nanti ketika kamu membuka mata kamu, dan kapanpun saya menyemprotkan aroma ini, tanpa alasan yang jelas, kamu tertarik untuk mencium aroma ini jauh lebih dekat. Itu bukan parfum gue. Jadi, semakin kamu melihat aroma yang disemprotkan, nanti ketika kamu membuka mata kamu, dan kamu melihat aroma ini disemprotkan, tanpa alasan yang jelas, kamu ingin mendekat ke pusat aroma tersebut. Nikmati aromanya, karena aroma ini akan membuat tubuh kamu dan pikiran kamu semakin tenang, semakin nyaman. Jika mengerti, anggukkan kepalanya. Bagus. Ingat-ingat lagi aromanya. Ketika kamu membuka mata kamu, dan kapanpun aku menyemprotkan aroma ini, kamu tertarik untuk mendekat ke pusat aromanya, untuk menghirup aromanya lebih dekat. Bagus.
Jika mati, anggukan kepalanya. Bagus sekali. Ingat-ingat aromanya. Terus sementara buka matanya. Gak apa-apa kan? Iya. Kedua nih, aku punya parfum. Ini parfumnya enak banget. Terus ya kan? Ya, enak banget kan? Nyaman ya? Nyaman banget. Nyaman. Bentar. Nih, lihat. Lihat. Di sini. Iya kan? Iya, makanya duduk sini. Duduk sini. Ya kan? Nih. Tuh. Nyaman kan? Enak ya aromanya. Iya, nikmati aja. Oh ya, bentar. Kamu pernah ini nggak sih? Pernah baru ketemu sama cowok terus kamu ngerasa nyaman banget gitu, pernah? Pernah ya, pengen deket sama dia, pengen lebih deket sama dia gitu. Pernah ya kan? Nah, aku di sini punya pistol tidur nih. Nih. Ini siapapun yang ditembak pakai pistol ini dia bisa langsung tidur. Iya, ini namanya pistol tidur. Ini aku masukin pelurunya. Nih. Jadi siapapun yang ditembak pakai pistol ini dia tidur. Tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. Tanyain trip yang Kembalikan tubuhnya kembali ke tenang dan kenyamanan yang tadi lagi. ngalir banget soalnya ngobrolnya. Relax, santai sekali. Soalnya. Nah, nanti Ada jadwal lagi. ketika kamu membuka mata kamu, ketika kamu buka mata kamu dan ketika melihat aku, kamu yakin dan percaya bahwa orang yang pertama kali kamu lihat, yaitu adalah aku, itu adalah pria yang kamu idolakan atau kamu idam-idamkan sekali. Yang paling kamu idam-idamkan, yang kamu ingin dekati sekali. Yang menurut kamu itu adalah pria yang paling sempurna untuk hidup kamu. Semakin dekat dengan dia, semakin nyaman. Semakin dekat, semakin nyaman, semakin tenang. Jika mengerti, anggukan kepalanya. Bagus. Jadi nanti ketika kamu buka mata kamu dan melihat aku, tanpa alasan jelas ada perubahan yang dari sebelumnya. Kamu jadi lebih nyaman, semakin dekat semakin nyaman, semakin tenang. Sementara buka matanya. Gak apa-apa kan? Bentar. Nih, ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Apanya tuh? Ngeliat aku berubah, jadi lebih ini kan? Lebih... Kenapa? Gini. Coba, biasanya kalau sentuhan gini, ini lebih tenang, lebih nyaman tuh. Ya, bener nggak? Ya kan? Nih, coba lihat aku. I love you. Tangannya coba. Tuh. Ya kan? Jadi semakin, nah ini masih ada jarak nih. Biasanya kalau semakin tenang, semakin deket, semakin nyaman tuh. Ya kan? Ya, nikmati ketenangan dan kenyamanannya. Nah, ya. Nilai santai. Aduh ya Allah. Nah, kalau mau lebih deket lagi nggak apa-apa, bebas. Buat dirinya semakin tenang, semakin nyaman. Coba kalau dua tangan biasanya lebih tenang, lebih nyaman. Ya, betul ya? Iya. Iya. Nih, aku mau membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman lagi. Dengan cara ini kan masih ada jarak nih antara kaki kamu sama kaki aku. Coba lebih dekatkan lagi. Ya, relax, ya kan? Tenang banget ya, nyaman banget ya. Nah, ya udah, nikmati ketenangan dan kenyamanannya. Good. Nih, sekarang lihat aku. Lihat aku. Tidur, tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang, buat tubuhnya semakin nyaman, relax sekali. Semakin tenang, semakin nyaman. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Nah, sekarang aku minta kamu untuk membayangkan es krim kesukaan kamu di pikiran kamu.
Bayangkan es krim kesukaan kamu. Bayangkan rasanya, manisnya, warnanya. Bayangkan dengan jelas di pikiran kamu. Manisnya, dinginnya, warnanya. Karena nanti ketika kamu membuka mata kamu, apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa rasanya sama seperti es krim kesukaan kamu. Nikmati dinginnya, nikmati manisnya. Sekarang bayangkan lagi es krim kesukaan kamu. Lihat warnanya, rasakan sensasi dinginnya, manisnya, rasanya. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Karena nanti ketika kamu membuka mata kamu dan apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa rasanya sama persis seperti es krim yang ada di pikiran kamu, yaitu es krim kesukaan kamu. Jika mengerti, anggukan kepalanya. Bagus. Untuk sementara buka matanya. Buka matanya. By the way, coba jempol kamu gini. Nih, ini rasanya kayak es krim. Coba. Rasanya rasa apa itu? Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Ya udah nikmat. Dingin nggak? Dingin ya, enak banget ya. Ya. Nih coba, aku punya yang lebih enak lagi. Nih, lihat nih. Nih, tuh, yang ini. Lebih enak mana sama yang ini? Oh, lebih enak yang ini. Apa? Lebih manis atau lebih apa? Dingin. Oh, lebih dingin. Oh, ini udah mencair berarti ya. Iya. Emang suka gitu sih, kalau kelamaan agak mencair deh. Oh ya. Ini. Ya udah nikmatin dulu aja. Ini kan terang banget nih ya. Ya kan terang banget. Nggak bikin mencair kan? Nggak bikin kan? Ya. Ini kan terang banget nih. Lihat. Tidur, tutup matanya. Relax santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus. Relax sekali, tenang sekali. Di hitungan ketiga, bangun dari tidurnya dan lupakan semua sugesti saya. Yang kamu ingat adalah rasa tenang dan rasa nyamannya aja. Karena ketenangan dan kenyamanan tersebut sangat berguna untuk diri kamu. Di hitungan ketiga, bangun dari tidurnya, lupakan semua sugesti saya. Yang kamu ingat hanya rasa tenang dan rasa nyamannya. 1, 2, lupakan semua sugestinya dan yang kamu ingat hanya rasa tenang dan rasa nyamannya. Dan rasa bahagianya jika ada. Hitungan ketiga, bangun dari tidurnya. 3, bangun dari tidur. Tes tangan lu. Nyatu nih. Oh ya, coba tangan. Ini apa nih? Tangan Jempol. dong. Ini coba lihat. Coba rasanya apa? Iya, tangan. Iya, aneh ya. Tembak masih nyatu nih. Enggak. Dor. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ditembak. Tadi main tembak-tembakan soalnya. Gitu. Kenapa ya orang aneh? Aneh banget. Orang tiduran doang. Aduh. Gitu. Gitu maksudnya. Iya. Aku bisa. Itu berarti tadi dipakai alpha sama theta itu ya? Teta tadi. Theta ya? Ini udah aku. Udah. Udah. Iya. Thank you sama-sama. Andini. Semangat kan? Semangat gak? Nah, Iya. thank you. Kan biasanya Iya. pusing mas kalau misalnya habis Enggak, itu kayak dia kayak baru bangun tidur lagi. Jadi Wah, enak banget, seger iya, banget. seger dong banget berarti. betul. Seger gak ini? Pajak. Kok pahit sih dia? Jangan tadi kena parfum. Oh iya bener. Dia Tapi seru banget itu tadi perhipnotisan kan. Itu juga baru banget gue lihat secara langsung sih mas. oh baru. Baru banget Selama itu ini kan. ngelihatnya di TV ya. Iya di TV doang sih. Dan ngiranya banyak set itu mah bayar gitu ya. Nah itu yang terakhir banget yang gue tonton itu kan yang acara Trans 7 tuh yang bukan VJ ya nggak salah ya. Itu kan pakai yang kayak gitu-gitu juga kan. Itu berarti beneran ya? Iya, tergantung siapa tuh yang prakteknya? Yang Ferdian. Iya Ferdian. Iya, betul. Itu bener berarti. Berarti dia. Dia tapi kalau di TV udah nggak boleh tidur. Oh udah nggak boleh tidur. Karena dinilainya menghilangkan kesadaran. Padahal bukan menghilangkan kesadaran. Kita memindahkan ke kesadaran baru. Oh. Kayak lu tadi tutup mata kan lu sadar, tapi kesadaran yang baru kan. Orang lain kan sadarnya di kondisi kita. Ngelihatnya satu, lu ngerasainnya 2. Iya. Oh satu berarti bener sekali satu. Iya. Gue masih nggak percaya soalnya satu tadi. Ntar lu lihat. Ntar gue lihat coba Iya. videonya. Gitu. Jadi kesadaran yang berbeda.
Berarti itu bisa jadi ini juga Mas ya, healing mungkin ya, healing buat itu ya, buat orang kayak misalkan lagi stres gitu, Iya, bisa juga ya bisa. dibuat pakai gitu ya. Cuma nih Mas, yang mau gue tanya, ini kan kemarin lu sempet ke padepokannya itu kan yang di Iya, Blitar Mas itu. Udin. Nah itu lu ini gak sih Mas, apa kayak nyelipin gitu jalan-jalan? Jalan-jalan. Ya jalan-jalan Enggak, gitu. enggak. Apa maksudnya? Pembuktian, wah gila Nah, kan. gue pikir kan gitu, lu Enggak, setelah enggak. pembuktian, gue mau Ngeri ngerjain anjir. gua. Ngeri yang tiba-tiba gue makan sesuatu di tempatnya tewas. Iya sih, karena Ngeri. racun. Karena Tapi- kalau pembuktian aja terus kita langsung pulang sih. Gitu selalu. Oh gitu biasanya ya. Tapi baru ke tempat padepokannya Gus Samsudin itu. Enggak, pembuktian udah sering. Tapi biasanya kan ada orang nantang, biasa gitu. Pembuktian tuh bukan gue yang nyamperin. Ada orang nantang, gue iyain. Ya udah, dia datang ke studio gitu. Oh, ke studio lu berarti Mas ya? Oh, berarti pembuktiannya Cuma di Mas studio. Udin kan dia banyak alasan tuh. Buatnya undangan terbuka, ya gue datengin. Emang karena dia nggak mau aja mungkin. Iya, gitu ya. betul. Karena capek juga kali. Apa, Jauh. pusing juga dia. Mikirinnya udah kebuka semua Udah soalnya. kebuka semua ya. Udah sampai di apa? Di tutup Pojok. juga. Iya, padepokannya. udah ditutup padepokannya kan. Sekarang malah sok-sokan ditanya sama netizen seolah-olah itu drama doang, hiburan doang. Pembuktian sini lalu. Ngalesan Masih aja. ditantang tetap. Iya, lu dianya kalau dianya drama iya betul. Dianya drama, nyari-nyariin gua di sekeliling hotel. Orang punya nomor gua kok nggak nelpon kalau mau pembuktian. Tuh harusnya ditelepon langsung Iya, Gus. pembuktian Kayak lah gitu, sini. Pembuktian. Jangan drama-dramaan. Biar Aduh. kebuka semua kan gitu kan. Si paling drama itu dia. si paling drama. Tapi lu orangnya adventure banget gak sih Mas? Apa? Kayak misalkan gue doyan nih jalan-jalan gitu. Enggak, Oh enggak? Zaman dulu sih. Zaman dulu doyan? Waktu ngegebet ya. Waktu apa? Ngegebet sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Iya, waktu ngegebet. Oh doyan jalan-jalan berarti? Ya sama cewek, tapi kalau sendiri enggak. Jalan-jalan kemana biasanya Mas? Pantai. Ke pantai? Lah berarti kalau deket daerah sini Anyer? Pantai sama bioskop, paling nonton bioskop. Oh. Sama pulangnya ke ini Red Doors atau Oyo kan jauh kan nginep. Jauh dong nginep dong. Ntar lu yang lu gebet di daerah mana tuh sampai lu ke Oyo? Iya kan jauh. Kalau gue pulang lagi Bandung gitu kan, Oh iya, masa langsung ke Bandung. Jakarta Bener, lagi kan bener jauh. sih, bener. Iya. Kalau lu ke Bandung sih iya, wajar. Kan harus sih. nginep dulu kan. Bener. Pulang langsung pulang mah aduh. Tapi emang gebetan lu di sana Mas di Bandung? Banyak dulu di kota-kota. Oh gitu ya. Jadi Kan mampir belajar dulu. teknik percintaan kan. Oh, iya. Itu Ada beberapa banyak tempat. berarti Hah? teknik percintaan itu banyak ya Mas? Banyak. Ilmunya ya? Banyak. Banyak. Wah jago nih berarti doi ini. Dulu Keren. iya kan. Pantes nginep pakai, doang. pantes lu memilih warna lu tuh warna merah kayaknya. Apa? Kan merah is love kan orang-orang ngomong. Merah is love. Iya. Ada juga merah tuh ini berani. Berani iya. Cuma dulu kan kalau gua nggak salah tuh ada namanya merah is love. Iya. Film tuh. Ada juga di rumah gua tuh banteng dicat merah. Ada di rumah gua itu ada. Iya. Banteng. Iya. Ada biar buat ngebedain itu punya Bu Siti gitu bantengnya. Oh. Iya. Gua pikir bantengnya gitu. Beda. Oh enggak itu mah. Bukan. Gua pikir itu. Bukan. Berarti lu nggak terlalu doyan yang pergi gitu, jalan-jalan gitu, Enggak. misalkan Di rumah gua. healing-healing. Kalau di sendiri rumah. gue lebih healing di rumah. Tapi kalau lu tuh, kalau misalkan mau jalan-jalan nih, lebih baiknya tuh jalan-jalan sama grup atau ya udah gue pergi sama istri gue aja deh gitu, Gue kalau biasa sama keluarga. sama keluarga. Sekalinya jalan-jalan, gue ajak semua keluarga, gue bayarin semua. Oh gitu. Iya. Wah keren nih berarti nih. Ini jadi tuh kayak gini ke Mas. pulau gitu. Oh gitu. Jadi kalau di Momo Trip itu tuh punya dua tipe trip. Apa tuh? Yang satu itu open trip, yang satu itu private trip. Jadi yang open trip ini tuh lu ikut trip cuma dengan bareng-bareng gitu. Jadi dari seluruh penjuru yang memang mereka mau ikutan trip cuma harganya lumayan, itu jadi mereka fasilitasnya sharing. Kayak misal hotel itu kan kalau lu private itu lu sendiri. Maksudnya lu bisa pilih hotel lu sendiri, lu bisa ini. Cuma kalau misalkan open trip itu hotel penginapan udah kita tentuin dan itu sharing, mungkin bisa berdua atau bertiga. Oh, iya. Dan itu orang-orang tuh dari segala penjuru gitu Mas. Hmm. Jadi misalkan nih
gue belum kenal sama lu, ya udah nanti ketemuan di situ baru kita. Oh, oke. Itu yang cerita-ceritanya tuh dulu tuh ada mas yang ikut open trip itu malah justru dapet jodoh. Dapet jodoh sampai nikah akhirnya Sampai nikah. mereka. Nah itu makanya juga jadi cerita yang lumayan lah buat Momo Trip kan. Wah nih gara-gara ikut open trip sama Momo Trip jadi jodoh. Nah Nice. kalau private itu lebih ininya kayak lu mau private aja, jadi lu mau sama keluarga lu aja nih. Iya. Ya udah lu liburan ya udah nih satu penginapan, satu villa itu yang ada cuma keluarga lu doang. I see. Kayak gitu sih mas. Cuma lu bener-bener nggak ada pengalaman jalan-jalan kemana gitu mas? Nggak suka capek gue. Dulu soalnya SMP gue sering kayak pergi-pergian gitu. Naik bukit, naik gunung. Nah dari situlah gue kayak aduh capek doang nih kayak gitu. Akhirnya nggak doyan. Lu nggak merasakan hal-hal yang wah anjir nih tenang banget nih gue kalau misalkan Nggak. gue kesini. Enggak. Berarti Capek doang yang gue rasain. Capek doang berarti. Kecuali ke pantai, gue ke pantai tuh bisa berenang, bisa mancing, bisa nyari-nyari hewan. Oh berarti udah mancing dong mas? Iya, Oh udah mancing. doyan mancing. Paling sering ke? Hah? Paling sering ke? Ke Pulau Tidung. Oh Tidung. Iya. Tidung iya bisa mancing tuh. Pulau Tidung sih. Di pinggiran karang kan mancingnya kan. Terakhir kapan tuh mas? Terakhir, aduh udah kapan? Setahun yang lalu mungkin. 2 tahun yang lalu. Hmm. Tapi katanya gue denger lu juga pernah ini mas, udah pernah jadi tour guide ya? Iya bener. Tour guide dulu, waktu sebelum jadi pesulap merah. Tahun berapa mas? 2014 dah. 2014. 2014-an. Yang gue tahu itu kalau tour guide itu misalkan gue pakai tour guide yang dari Jakarta. Dia selama perjalanan di bis, dia tuh menjelaskan ini Monas ini Monas tuh begini, terus Iya, ini iya. jalan tol tuh kayak gini. Lu kayak gitu juga? Mas? Iya, tuh ada kertasnya kan. Oh, Gua dikasih baca berarti baca, ya? iya. Textbook Jadi ya? Bu, nanti kegiatan pertama kita ini, kegiatan kedua ini gitu. Oh. Lebih kepada situ sih. Sendiri lo di dalam bis itu? Sendiri. Jadi ada beberapa bis mencar tour guide-nya. Iya, biasanya gitu sih. Bang. Iya. Oh pernah juga sih. Masih inget gak tuh tamunya coba? Waduh, nggak inget lah. Pokoknya ya ada, ya banyak ya waktu itu ya. Bintang tamunya stand up comedy. Siapa ya? Lupa gue juga namanya itu. Oh, ada stand up comedy juga? Ada. Oh. Bintang tamunya. Jadi ya gitu lah. Wah Pengalaman. keren nih, gue juga baru tahu nih soalnya nih. Dia ini bisa pernah Tour guide. tour guide juga, nah itu makanya. Dulu kan kerjaan apapun diambil. Gitu. Udah gitu aja mas, mungkin gue sharing sama lo tentang perdukunan sama Hipnotis. tadi wisata gaib Wisata kan, gaib. ya kan. Sama tadi juga gue udah dipraktekin sulap, udah dipraktekin Hipnotis. sama hipnotis. Itu keren banget sih, pengalaman baru gue juga sih sebenarnya Iya. sih mas. Jadi gue thank you banget mas Marcel Siap, udah sama-sama. datang ke Tripod podcastnya Momo Siap, Trip. siap. Jadi mungkin segini dulu aja guys podcast kita sama pesulap merah. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu nantinya dan bisa liburan bareng mungkin mas ya. Amin, amin. Ya nanti kita coba bikin program buat kita liburan bareng mas ya. Iya, iya. Oke, gua Farisi pamit. Oke. Sip. Terima kasih. Pamit dulu. Saya Marcel Radipal, pesulap merah Indonesia. Pamit juga. Oke, bye bye guys.